Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, silakan kalian coba buka Adobe Photoshop-nya masing-masing. Di sini akan saya jelaskan berkaitan dengan penggunaan software Adobe Photoshop. Yang pertama, silakan saya menggunakan Adobe Photoshop CC versi terlama. Jadi silakan kalian jika menggunakan Adobe Photoshop CS6 atau di bawahnya, ataupun ketika kalian menggunakan Adobe Photoshop CC yang terbaru dipersilakan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan penggunaan atau UI yang ada di Adobe Photoshop, user interface yang ada di Adobe Photoshop. Sebelumnya, fungsi dari aplikasi software Adobe Photoshop ini adalah software grafis di mana digunakan untuk para desainer atau desainer grafis membuat atau mengedit foto atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan software grafis atau project grafis gitu ya. Banyak sekali digunakan di studio foto, percetakan, production house, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana caranya menggunakan software Adobe Photoshop ini dengan baik. Nah, sebelum ke sana, di sini saya akan memperkenalkan UI yang sudah sempat saya bahas di awal tadi. UI atau User Interface, penggunaan caranya bagaimana menggunakan Adobe Photoshop. Yang pertama yang harus kalian ketahui itu adalah di dalam UI atau User Interface di dalam Adobe Photoshop, di sini ada yang namanya itu menu bar, tools bar, panel, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah menu bar. Menu bar itu berada pada atas kanan, atas kiri. Ya, ada di sini ada file, edit, image, layer, sampai dengan help. Ini adalah menu bar, di mana masing-masing menu bar ini memiliki fungsi yang berbeda. Jika ada di menu file, menu bar file, nanti di sini ada membuat dokumen baru, membuka project baru, atau mencari project yang sudah kalian buat sebelumnya, sampai dengan hal-hal lainnya, ya, menyimpan file, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu bar edit. Nanti di sini ada undo, step forward, ada cut, copy, dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan gunakan ketika kita sudah mulai masuk ke dalam basic project. Kemudian di menu bar juga ada image, nantinya penggunaan warna, kemudian mengatur image size, canvas size, image rotation, dan lain sebagainya nanti ada di menu bar image. Kemudian ada layer yang berkaitan dengan nantinya pelayeran gitu ya, berkaitan dengan masking, berkaitan dengan bagaimana caranya membuat layer baru, menduplikat layer, mendelete layer, dan lain sebagainya. Kemudian ada type. Nanti di sini bagaimana kalian menggunakan fungsi dari type tools berkaitan dengan teks tentunya. Ada selection, ada bagaimana caranya kalian menseleksi sebuah objek, mendeselect sebuah objek, inverse, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan selection. Kemudian ada menu bar filter yang nantinya di sini ada beberapa pilihan fungsi dari efek-efek tertentu, baik nanti ada blur, distort, dan lain sebagainya, nanti bisa kalian coba masing-masing. Ada 3D, ada view, kemudian ada window. Window ini adalah salah satu fungsi berkaitan dengan panel-panel yang dibutuhkan. Nah, di sini ada panel checklist. Di sini yang terchecklist itu adalah panel-panel yang muncul atau terdisplay di workspace kalian. Ya di sini. Nah, di sini ada panel-panel kecil-kecil nih. Ada color, ada swatches, ada karakter, ada paragraf, dan lain sebagainya. Ada layer, channel, path, dan lain sebagainya adalah panel-panel. Nanti kalau misalnya kalian membutuhkan satu panel yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian, tidak ada di workspace kalian, nantinya kalian bisa menggunakan window dan kalian tinggal pilih
panel mana yang akan kalian display di workspace-nya. Nah, di sini di sebelah kanan secara tidak langsung sudah tadi saya jelaskan berkait dengan panel-panel yang dibutuhkan dalam membuat sebuah project atau di dalam Adobe Photoshop-nya. Kemudian di bawah menu bar, ini ada yang namanya option bar. Ya, ini ada option bar di mana option bar ini digunakan untuk ketika kalian membuat sebuah project, kemudian nanti setiap objek itu memiliki sifat atau properti yang berbeda-beda. Tentunya nanti pilihan-pilihannya itu ada di option bar di sini. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah tools bar ya. Kalau menu bar tadi yang di atas. Nah, kalau misalnya tools bar ini berada di kiri tepatnya, di mana fungsinya itu adalah alat utama ya yang kita kerjakan untuk fungsinya bekerja di Adobe Photoshop tentunya. Dan tools bar yang ada di sini memiliki karakter yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari move tool, magic wand untuk menseleksi sebuah objek, ya di sini ada rectangle Mercury tools, nanti fungsinya untuk menseleksi sebuah objek. Kemudian ada crop untuk mengcrop sebuah objek atau dokumen, ada eyedropper untuk memilih warna yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini juga ada spot highlighting brush tools, fungsinya untuk merubah atau merevisi gitu ya gambar-gambar yang diperlukan. Kemudian ada brush tools, ada clone time tools, dan lain sebagainya, sampai dengan eraser tools, gradient tools untuk merubah warna, ada paint bucket tools untuk berubah warna solid, untuk gradient tools untuk perubahan warna yang memiliki gradient. Kemudian ada zoom, ada blur, ada pen tools, ya nanti fungsinya untuk tentunya membuat sebuah grafis. Ada type tools untuk membuat sebuah teks, ada rectangle tools, nanti di sini bentuk-bentuk dasar yang dibutuhkan ketika kalian ingin membuat sebuah objek dasar, nanti tinggal pilih gitu ya. Untuk memunculkan option-option ini tinggal ditekan aja, ditekan sedikit lama nanti akan muncul. Kemudian ada yang lain-lainnya sampai dengan hand tools, zoom, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada yang namanya warna, pemilihan warna di dalam program Adobe Photoshop itu ada dua. Yang pertama itu ada foreground, yang di belakang ini yaitu adalah background. Nanti di sini bisa kalian switch, tinggal dekatkan kursornya ke panah bolak-balik ini, tinggal diklik nanti dia akan ganti ya di switch. Yang tadinya foreground menjadi background, yang tadinya background menjadi foreground. Dan untuk perubahan warna tinggal diklik aja, nanti akan muncul color picture-nya. Nanti bisa disesuaikan warnanya, kalian ingin warna apa, tinggal disesuaikan. Kemudian untuk background color-nya juga bisa diklik, kemudian kalian pilih warnanya apa. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Jadi itu yang berkaitan dengan menu bar. Nanti kita akan yang berkaitan dengan UI dari Adobe Photoshop, baik menu bar, option bar, panel-panel yang digunakan dalam Adobe Photoshop. Kemudian ada tools bar yang nantinya coba akan kita bedah selama 1 semester ke depan, fungsi-fungsi berkaitan dengan tools bar dan lain sebagainya untuk memudahkan kalian dalam mendesain atau membuat sebuah project menggunakan software Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana caranya kalian membuat sebuah halaman baru di Adobe Photoshop. Kita langsung saja membuat sebuah halaman baru. Caranya itu yang pertama adalah kita ke menu bar, file, kemudian kita pilih new atau shortcut-nya itu adalah Ctrl N. Diingat-ingat ya, shortcut Ctrl N itu untuk membuat sebuah halaman kerja baru. Kalau sudah tinggal klik aja, nanti akan muncul di sini properties dari pembuatan objek halaman baru. Ada name, name ini tentunya berkaitan dengan title name, projectnya namanya apa. Misalnya di sini kita coba latihan 1. Kemudian preset di dalam properties pembuatan halaman baru nanti bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan.
ada default Photoshop size. Nantinya kalau misalnya kalian punya halaman yang sudah dibuat sebelumnya, nanti di sini akan ada muncul pilihannya di bawah custom biasanya. Kemudian ada US paper. Nantinya ketika kita pilih US paper, di sini berkaitan dengan size, ada width, height, resolution, color mode, background content, dan lain sebagainya nanti menyesuaikan. Misalnya di sini US paper, size letter dengan ukuran width-nya itu 8,5 inci, kemudian height-nya itu 11 inch. Kalau misalnya kita rubah legal, nanti dia akan berubah juga berkaitan dengan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang biasanya kita gunakan itu adalah international paper. Nanti di sini ada pilihan size-nya, ada A4, A6, A5, A3, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian width-nya untuk A4 di 210 mm, height-nya 297 mm. Nanti satuannya ini bisa kita pilih disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya milimeter terlalu kecil gitu ya, berkaitan dengan ukurannya, kalian bisa tambahkan sentimeter supaya kalian bisa familiar berkaitan dengan satuan panjang yang biasa digunakan. Kemudian di sini ada resolusi. Resolusinya itu pixel per inch atau DPI, dot per pixel gitu ya. Di sini yang digunakan resolusinya itu standarnya di 300 untuk cetak. A4 itu sudah cukup bagus ya. Kemudian nanti di sini ada color mode. Untuk kalian jika kebutuhannya itu percetakan, kalian tentunya memilih CMYK, color, atau disesuaikan dengan tempat percetakannya. Apakah tempat cetak kalian itu menggunakan fungsi atau palet warna CMYK atau digital, RGB. Nanti bisa disesuaikan dengan tempat cetaknya. Tapi biasanya familiarnya ketika kita fungsinya membuat sebuah desain, kemudian desain poster atau desain majalah gitu ya, yang difungsikan untuk dicetak, tentunya kita menggunakan color mode-nya itu adalah CMYK. Kalau misalnya kalian ingin membuat konten grafis digital yang disebarkan melalui digital gitu ya, tidak dicetak, tentunya di sini kalian bisa menggunakan color mode-nya itu adalah RGB color ya. Color mode-nya RGB color. Karena apa? CMYK dan RGB itu sangat berbeda fungsinya, yang nantinya kalau misalnya kalian ingin tahu lebih detail, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita pilih latihan pertama, kemudian size-nya tadi A4 ya. Kalau misalnya berkaitan dengan ikut default dari Adobe Photoshop, tentunya di sini size-nya A4. Nanti ketika kita ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya nanti si Photoshop-nya akan men-set di sini adalah custom. Ya, jadi bisa disesuaikan. Nah, nantinya di sini di sebelah kanan bawah sedikit ada estimasi size yang kita gunakan. Jadi berkaitan dengan penggunaan size A4 dengan ukuran width height-nya itu 21 kali 29,7 cm dengan resolusi 300 dpi. Color mode RGB ini dia memakan size atau yang nantinya kita gunakan itu kurang lebih di 24,9 mega. Ya, tentunya resolusi ini juga sangat berpengaruh. Kalau misalnya resolusinya kita perkecil, nanti size-nya pun juga akan ikut mengecil. Ya, karena kalau misalnya kita resolusinya di 300 ini, resolusi yang bagus gitu ya, tidak pecah untuk digunakan sebuah project desain. Tentunya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau misalnya sudah, kita tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada titel dokumen yang tadi kita buat di sini. Kalau misalnya kita save, tentunya nama filenya itu mengikuti titel dokumen yang sudah kita buat. Yang nantinya untuk ukuran A4, dia kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, nantinya di sini kita tinggal pilih. Kita tinggal kerjakan. Apakah kita ingin membuat sebuah desain, hal-hal lainnya, nanti kita akan kerjakan di dokumen yang sudah kita buat ini. Oke, untuk membuat dokumen saya rasa kalian sudah ikuti ya step by step-nya. Kemudian yang terpenting itu adalah kita coba menggunakan atau menyimpan file ini. Misalnya kita coba simpan filenya. Misalnya di sini saya coba buat folder latihan ya.
Nah, untuk folder latihan ini, file name-nya dipersilakan disesuaikan. Di sini saya masih mengikuti yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita akan mengenal berkaitan dengan save as type. Untuk PSD, Photoshop, tentunya file master di dalam Adobe Photoshop penggunaannya itu adalah PSD atau PDD. Kemudian di sini kalau misalnya kita coba turunkan, ada beberapa pilihan, ya, pilihan format type. Di sini ada yang biasa kita gunakan itu adalah JPEG untuk format file gambar. Kemudian ada PNG untuk format gambar yang notabene memiliki transparansi gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, biasanya kita coba gunakan JPEG, PNG, dan PDF. Nah, di sini ada PDF juga, Photoshop PDF. Nah, nanti kita coba buat PSD-nya. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Kemudian, nah ini adalah form atau format PSD yang kita buat tadi. Oke, gitu aja. Silakan dicoba. Tentunya di sini kalian mengetahui bagaimana atau fungsi-fungsi dari menu bar, ya, file, edit, image, layer, type, select sampai dengan help. Kemudian berkaitan dengan panel-panel yang ada di Adobe Photoshop, option menu, option kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang kita gunakan, misalnya di sini move tool-nya kita pilih, nanti akan ada muncul menu option-nya. Kalau misalnya kita pilih beberapa tools bar yang ada di sini, tentunya option-nya itu akan berbeda-beda, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nanti akan ada pembuatan file baru yang kita fungsikan nantinya di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Kita langsung mulai masuk ke objek. Ya, kemudian cara menyimpan gambar atau cara menyimpan project, file, save as, nanti bisa kalian tentukan file name-nya apa, kemudian tipe dari yang ingin kalian simpan itu seperti apa. Yang biasa kita gunakan itu adalah PSD untuk master software-nya, kemudian output-nya itu adalah JPEG, ada PDF, dan ada PNG. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Silakan dicoba. Stay watching di video selanjutnya. Thank you.